Bukan hanya itu, si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri, jangan ada yang mesum, dan jangan berbicara sembarangan. Siap kabehan pae, Teriak Nyi Amah dari belakang. Dia bilang kita semua akan mati. Duh, gue jadi kepikiran dan takut, ayah, kata Mira. Yang ku tahu ayahnya Mira sudah lama meninggal. Lo mens? Tanyaku. Ada darah mengalir di permukaan air. astaga, gue gak sadar kalau gue mens, tadi enggak kok. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri, terdengar suara raungan dari langit. Entah suara apa itu. Disambut angin yang berembus kencang, menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata, karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan. Dan saat kembali membuka mata, Mira menghilang entah kemana. Teman kalian itu kualat. Kalian juga akan kena imbasnya. Malam ini, kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan lakukan ritual di Curug Putri, agar kalian semua selamat. Teman kalian baik-baik saja. Dia melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan, kalau mau dia kembali. Kenapa, Ri? Tanyanya. LD kemana? Aku panik. Hah? Bukannya tadi ada di sini? Kenapa, Ri? Tanyaku. Dia sudah bukan LD. Jelas, Ricky. Lu ngomong apa sih? Itu teman kita, Ri. Dia mau dibawa setan. Kita harus cari si Mira. Tadi gua lihat LD terjun di jurang. Kita harus cari dia juga. Kalau emang udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vetra Yuliandri di Zona Kliwon. Oke sob, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis pendaki ketika dia ingin mendaki Gunung Pulau Sari yang berjudul Kualat di Gunung Pulau Sari dari kumparan.com. Nah, buat sobat-sobat Zona Kliwon, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Zona Kliwon yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kami kualat. Sudah 3 hari kami semua terpencar dan tersesat di Gunung Pulau Sari. Ricky, yang selama ini kuanggap sebagai orang yang lebih tahu tentang gunung, yang sejak awal selalu kuturuti perkataannya, sekarang aku mulai meragukannya. Sebab sekarang tingkahnya aneh dan tidak seperti Ricky yang ku kenal. Mungkin saja lelaki yang sedang berjalan di hadapanku saat ini adalah jelmaan Ricky. Aku juga tidak berani mendongak ke atas, karena ada sebuah bola api yang dari sore mengikutiku. Kata orang, bola api itu adalah Ocos, atau makhluk gaib penunggu Gunung Pulau Sari. Ricky membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh. Orang-orang di sana berwajah pucat. Tidak ada kegembiraan sedikit pun yang terpancar di wajah mereka. Cara berjalan mereka sama, kaki kanannya pincang semua. Aku mulai takut. Lain halnya yang terjadi dengan Mira dan LD. Mereka juga hilang. Terakhir kali aku melihat LD berdiri di batang pepohonan. Wajahnya penuh darah. Namun, ia tersenyum ke arahku, sambil tak ada manisnya sedikit pun. Senyumnya diiringi lambaian tangan. Itu justru terkesan mengerikan. Sementara Mira, sahabatku, dia dinikahi jin, Curug Putri. Aku melihat resepsi gaib itu dengan mata kepalaku sendiri.
Aku seharusnya tidak berada di sini. Banyak sekali orang yang berkemah di tempat aneh ini. Ada puluhan orang. Bukan, ini sangat banyak. Bisa jadi ada ratusan orang di tempat ini. Tempatnya seperti lapangan. Kulihat Ricky berdiri sambil mendongak ke atas langit. Ia menatap bulan. "Rick, ngapain kita di sini? Ayo cari LD sama Mira lagi." Ricky tidak menjawab. Aku mendekatinya, perlahan lalu menyentuh pundaknya. "Rick!" 5 ekor belatung keluar dari kerah baju Ricky. Dia menoleh ke arahku dengan wajah datar. Tatap matanya mati. "Kita istirahat di sini dulu," kata Ricky. Aku kaget lantaran suaranya berubah. Aku harus pergi dari tempat ini secepatnya. Beberapa hari sebelumnya, jujur saja, aku bukan seorang pendaki handal. Bahkan, aku tidak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanya kuliah dan pulang. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu. Ya, paling sesekali aku pergi ke perpustakaan. Bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata saja. Soalnya, di perpustakaan aku sering bertemu cewek cantik. Terkadang aku suka pura-pura duduk di samping mereka, tanpa berani menyapa. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton. Tapi, aku suka dengan kehidupan seperti itu. Tapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki Gunung Pulau Sari. Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester 5, sahabatku, Mira, tiba-tiba menelponku. Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester, aku pasti pulang kampung. Halo Ri, Ori, Telepon Mira. "Iya Mir, ada apa?" Aku menjawab telepon Mira sambil membereskan baju. HP ku jepitkan di antara bahu dan telinga. woi, lu belum pulang kan? Tanyanya. "Ini baru mau," kataku singkat. Kuletakkan handphone di atas tumpukan baju lalu menyalakan speakernya. Jangan pulang dulu Ri, gue punya rencana keren nih. Ajaknya. "Rencana apaan Mir? Makan jagung di pinggir pantai lagi?" Tanyaku. Ah, bukan kok, itu garing banget sumpah. Ini pokoknya keren deh, gue jamin gak akan garing lagi. Jelasnya. "Iya apaan?" Tanyaku. Naik gunung Ri, lu belum pernah naik gunung kan? Tanyanya lagi. "Nggak pernah Mir, dan kayaknya gua nggak ikut deh. Fisik gua nggak kuat, lo tahu sendiri fisik gua. Angkat galon aja gua nggak sanggup." Jelasku. Yah Ri, please, ikut dong. Lu tahu kan, om gue cuma percaya sama lu. Gue gak akan diizinin naik gunung kalau nggak sama lu Ri. Mira merengek. Aku menghembuskan napas berat. Tanganku berhenti membereskan pakaian. "Ya udah, nanti gua antar izin ke om lu ya," jelasku. Ri, lu mau kalau gue kenapa-napa terus lu yang dituntut sama om gue? Mendingan ikut aja, kan bisa jagain gue juga. Jelas Mira. "Pacar lu juga ikut kan Mir?" Tanyaku dengan nada malas. Iya, dia ikut juga. Tapi nggak akan seru kalau lu nggak ikut. Jawabnya. Aku terdiam sejenak. Siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan amatir. Harus ada minimal 1 orang yang mahir naik gunung. Nggak boleh sembarangan, bahaya Mir. Jelasku. Ricky Ri, kita kesana bareng sama si Ricky. Anak kelas B, dia mahir banget soal pendakian. Jelas Mira. Ricky memang anak pencinta alam. Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Ricky yang jadi pemandunya. "Naik gunung apa emang Mir?" Tanyaku. Jangan jauh-jauh, Gunung Pulau Sari aja. Kata Mira. Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku. Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang juga dari luar kota yang mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1346 mdpl, Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah. Air terjun itu bernama Curug Putri. "Ya udah deh gue ikut," kataku.
Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakan Mira, atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya. Sebab Mira juga seorang perantauan. Sore itu aku, Mira, Ricky, dan Eldi berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal-hal indah yang kami bayangkan saat sampai di puncak nanti. Sayangnya, rencana itu ternyata menjadi awal malapetaka bagi kami. Kami tiba di pos parkiran Gunung Pulau Sari. Ada beberapa motor dan juga mobil yang terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan teliti. Mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang lain yang tak diperkenankan. Kalian tahu kan larangannya? Tanya penjaga pos. Tidak boleh bawa minuman keras dan narkoba, jawab Ricky. Bukan hanya itu. Si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri. Jangan ada yang mesum. Dan jangan berbicara sembarangan, ucap lelaki penjaga loket sangat tegas. Mir, lo nggak lagi datang bulan kan? Tanyaku berbisik. Enggak, Ri. Aman. Jelasnya. Baik, kami pasti tidak akan melanggarnya, jawab Ricky. Kami membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 per motor. Setelah semuanya siap, Ricky meminta kami untuk membuat lingkaran. Sebelum melakukan pendakian, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Sambil Ricky membetulkan kacamatanya. Berdoa, mulai. Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Selesai. Kami mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh terus menanjak dan semakin curam. Lu capek, Mir? Istirahat dulu lah, kataku. Baru juga mulai, Eldi menyela. Enggak kok, kita lanjut aja. Gua nggak sabar mau lihat Curug Putri. Mira menoleh ke arahku. Kami memasuki perkebunan pisang. Kulihat ada beberapa batang pohon yang rusak karena bekas gigitan hewan. Aku yakin itu bekas gigitan hama babi hutan. Dari beberapa artikel yang pernah aku baca, penduduk Pulau Sari memang diresahkan oleh hama babi hutan. Dulu katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Arsat. Dia membuat perjanjian dengan Raja Babi Gunung Pulau Sari, sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga. Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan, kami melihat seorang nenek sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut, dan rambutnya sudah penuh dengan uban. Dia memperhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. Rik, itu siapa? Tanyaku. Nyi Amah, dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitaran sini, jawab Ricky. Saat barisan kami melintasi Nyi Amah, aku menoleh ke belakang. Ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkah. Lihat, dia ngikutin kita. Aku menunjuk ke arah nenek itu. Ricky menghampirinya. Ia tersenyum ramah. Nyi, punten, jangan ganggu kami ya. Ricky berbincang padanya. Tiba-tiba Nyi Amah terlihat panik. Matanya melotot ke arah kami. Dia malah menunjuk-nunjuk, lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. Kasihan kamu, nak. Nyi Amah menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis lengannya yang kotor. Udah, Ri, ayo jalan lagi. Aldi menarik lenganku. Ricky kembali ke barisan. Kami meninggalkan Nyi Amah. Kulihat wajahnya tampak sedih. Sia kabehan pae, teriak Nyi Amah dari belakang. Dia bilang kita semua akan mati. Duh, gue jadi kepikiran dan takut, kataku. Udah, jangan dipercaya. Sudah ku bilang, dia itu orang gila, kata Ricky sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan. Baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam hutan, malah semakin gelap.
Aku mendongak ke langit. Cuaca memang sedang mendung. Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal berbatu, juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. "Kenapa, Mir?" tanyaku. Mira berhenti. Ia membetulkan kacamatanya, lalu melihat ke arah semak-semak. Ayah, Kata Mira. Yang ku tahu ayahnya Mira sudah lama meninggal. Ricky panik. Dia lari dari arah belakang, menghampiri Mira. "Mira, jangan melihat ke sana!" teriak Ricky sambil menghalangi pandangannya. Perasaanku mulai tidak enak. "Mira, jangan melamun. Ini di gunung, bahaya." Ricky menyadarkan Mira. tapi jelas-jelas tadi gue lihat ayah ada di sana. Ia menunjuk ke arah semak-semak. "Udah Mir, kita jalan lagi aja. Itu pasti cuma halusinasi lu," kataku. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah pendakian, Mira meminta istirahat dulu sejenak. Napasnya terengah-engah, wajahnya sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara burung bersautan dengan monyet. Gunung Pulau Sari memang menjadi habitat nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang perjalanan tadi, aku selalu melihat monyet bergelantungan di dahan pohon. Selesai istirahat, Ricky mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Ia membagikan tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian. "Kira-kira berapa jam lagi kita sampai ke Curug Putri?" tanyaku. "Udah deket kok, sebentar lagi juga sampai," jawab Ricky. "Ayo lanjut jalan, kita pasti bisa," LD memberi semangat. Tidak sampai setengah jam, akhirnya kami tiba di Curug Putri. Air terjun itu tidak terlalu tinggi, airnya pun tidak deras. Ini terbilang air terjun kecil, biasa digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka atau mengisi botol air minum mereka. Kedalaman airnya hanya sebetis, jadi tidak akan membahayakan para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sedang sepi. Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah. Hanya ada seorang anak lelaki kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun. Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air Curug Putri. "Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol yang sudah diisi air ke kawah untuk dijual ke para pendaki," kata Ricky sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua mencicipi air Curug Putri. Terasa sangat segar. Aku belum pernah meminum air sesegar itu. LD dan Mira main air. Mereka saling guyur satu sama lain. Sedangkan Ricky sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya. "Mira, hati-hati!" Kulihat ia terpleset dan jatuh ke air. Kulihat celananya basah kuyup. Saya yang jahat Kata Mira pada LD. Bukannya minta maaf, LD malah tertawa. "Mir, aku terkejut dengan apa yang kulihat." Iya Ri, Tanya Mira. "Lu mens?" Tanyaku. Ada darah mengalir di permukaan air. astaga, gue gak sadar kalau gue mens. Tadi enggak kok. Mira bangun. Ia sangat panik. "Gimana ini, Rick?" Tanya LD. Ricky menggaruk kepalanya sendiri. Dia turun ke dalam air lalu mengaduk-aduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air agar gumpalan darah itu hilang. "Sudah gak apa-apa, yang penting banyak berdoa aja," kata Ricky. Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri, terdengar suara raungan dari langit. Entah suara apa itu. Disambut angin yang berembus kencang, menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata, karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan. Dan saat kembali membuka mata, Mira menghilang entah kemana. Kami panik lalu turun kembali ke Curug Putri, memanggil-manggil Mira. "Rick, Mira kemana?" LD menarik baju Ricky. "Gimana ini, Rick?" Lanjutnya tanpa memberi kesempatan Ricky untuk berbicara. Ada apa ini? Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Ia juga mengenakan belangkon. "Pak, pacar saya hilang, Pak." LD menghampiri lelaki itu. "Siapa itu, Rick?" Tanyaku. "Dia Pak Jaro, kuncen gunung ini,"
jawabnya sambil menghampiri lelaki tua itu. Ricky lalu menyalaminya. Memangnya apa yang udah pacarmu lakukan di curug ini? Tanyanya. LD langsung menjelaskan kejadiannya. Pak Jaro menggeleng-gelengkan kepala. Ia berjalan mendekati air terjun. Di hadapan air terjun itu, ia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang dilakukannya, tidak lama kemudian dia menghampiri kami kembali. Teman kalian baik-baik saja. Dia melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau mau dia kembali. Jelas Pak Jaro. Apa itu Pak? Tanya LD. Kalau mau, mari ikut aku. Dia melangkah ke arah jalan setapak, menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. Apa dia bisa dipercaya? Aku berbisik ke telinga Ricky. Tenang saja, dia orang baik. Dia juru kunci gunung ini. Ricky membetulkan posisi kacamatanya. Lengannya menepuk pundakku. Ia mencoba menenangkan kepanikan. Aku tidak tahu kemana Pak Jaro akan membawa kami. Kata Ricky, ini bukan lagi jalur menuju kawah. Pak Jaro harus menebas rumputan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin terasa menakutkan. Setelah susah payah melewati semak belukar, akhirnya aku melihat sebuah rumah gubuk. Bangunan itu seperti terbengkalai. Biliknya dirambati tanaman liar. Itu gubuk kecil yang entah semula dijadikan tempat apa. Di depan gubuk itu ada 2 gundukan tanah, seperti kuburan. Namun, aku tidak bisa memastikan kalau gundukan itu memang kuburan manusia atau bukan. Pintu gubuk sudah tidak ada engselnya. Pak Jaro menggeser pintu itu lalu mempersilahkan kami masuk. LD dan Ricky masuk ke dalam gubuk. Sementara aku berdiri di depan pintu dengan perasaan ragu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai orang yang baru saja aku kenal? Aku sangat curiga kepada lelaki tua itu. Kamu kenapa? Tanya Pak Jaro. Aku diam, mataku memperhatikan gubuk yang sudah lapuk itu. Curiga sama saya? Pak Jaro menatapku tajam. Ri, ayo masuk. LD melongokkan kepala. Ia berdecak kesal. Kita mau apa di dalam, Pak? Tanyaku penasaran sekaligus curiga. Ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf. Jelas Pak Jaro. Jangan khawatir, Ri. Masuk aja. Kali ini Ricky membujukku. Ragu-ragu aku mulai melangkahkan kaki. Masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam tidak ada apa-apa. Gubuk ini hanya beralaskan tanah yang lembab. Pak Jaro meminta kami untuk melingkar. Ia kemudian memejamkan mata. Menarik napas dalam-dalam. Lalu bergumam. Membacakan mantra yang entah apa. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Teman kalian itu kualat. Kalian juga akan kena imbasnya. Malam ini, kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan lakukan ritual di Curug Putri, agar kalian semua selamat. Jelas Pak Jaro. Bagaimana dengan pacar saya, Pak? Tanya Eli dengan wajah khawatir. Nanti setelah ritual, dia pasti akan kembali. Jawab Pak Jaro. Malam semakin larut. Pak Jaro dari tadi sore meninggalkan kami di gubuk ini. Kami semua menggelar tikar dan menyalakan lampu konting LED. LD dan Ricky tidur dengan pulas, sementara aku sama sekali tidak merasa ngantuk. Pikiranku merayap kemana-mana. Aku tidak habis pikir, kenapa mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak seperti itu? Padahal Mira masih belum jelas keberadaannya. Kalau sampai dia tidak ditemukan, apa yang harus kukatakan pada omnya Mira? Dia pasti marah, atau bahkan membawaku ke pengadilan. Selang beberapa saat, aku mencium minyak wangi yang menguar memenuhi ruangan gubuk ini. Aku langsung bangun sambil mengendus-enduskan hidung. Dari mana bau minyak ini berasal? Ku ikuti sumber bau itu mengarah keluar gubuk. Ku geser pintu bilik. Di luar ada seorang wanita berjaket biru. Ia mengenakan celana levis, sedang duduk di atas gundukan tanah. Ia berpakaian layaknya seorang pendaki. Kamu siapa? Tanyaku. Ia menoleh kepadaku. Wanita itu lalu bangun dari duduknya. Pulanglah. Katanya, tatapannya tajam ke wajahku. Pulang? Jawabku sembari mengerutkan dahi. Dari dalam gubuk tiba-tiba terdengar suara gaduh. Segera aku masuk kembali.
Aku sangat terkejut saat menyadari kalau LD sudah tidak ada di tempat tidurnya. Kubangunkan Ricky. Masih dalam keadaan kantuk. Ia mengenakan kembali kacamatanya. "Kenapa, Ri?" tanyanya. "LD kemana?" Aku panik. "Hah? Bukannya tadi ada di sini?" Ricky malah balik tanya. Sayup-sayup aku mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. "Lu dengar itu kan?" tanyaku sambil merencingan telinga. "Ayo Ri," ajakku. Ricky bangun. Ia menggulung tikarnya dan memasukkan ke dalam tas. Aku juga segera berkemas. Kami segera bergegas keluar. Dari kejauhan terlihat rombongan orang yang membawa obor. Aku dan Ricky langsung mengikuti mereka. Kami menerobos semak belukar. Semakin dekat ke rombongan itu, semakin jelas kulihat ada LD di antara mereka. Ia berbalik sambil memegang obor. Entah akan menuju kemana mereka. "LD!" teriakku sambil terus mendekatinya. Saat berhasil mendekati rombongan itu, ku coba menarik lengan LD. Tapi dia malah mendorongku dan terus berjalan mengikuti rombongan obor itu. Aku terjerembab ke semak-semak. Ricky membantuku untuk bangun. Aku hendak mengejar LD lagi. Namun, Ricky malah menahan lenganku. "Kenapa, Rick?" tanyaku. "Dia sudah bukan LD." Jelas Ricky. "Lu ngomong apa sih? Itu teman kita, Rick. Dia mau dibawa setan." Jelasku. "Lebih baik kita pergi saja, Rick. Di sini bahaya." Jelas Ricky. "Lu ini gimana sih? Becus gak sih jadi pemandu?" Jelasku sambil kesal. Aku kesal. Ku tepis genggaman tangannya. Rombongan semakin menjauh. Tanpa memedulikan Ricky, ku kejar rombongan itu. Mereka berhenti di tepi jurang, kemudian duduk sila di sana. Hanya LD yang berdiri. Ia melangkah perlahan ke tepian jurang. "LD, jangan!" teriakku. Tak sempat aku meraih tubuhnya, LD menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang tersebut. Napasku terengah-engah. Ku sorotkan senter ke dalam jurang untuk mencari tubuh LD. Tapi jurang itu terlalu dalam. Aku tidak dapat menemukan LD. "Ri, ayo pergi!" Ricky memanggilku dari jauh. Rombongan lelaki yang sedang duduk sila di sekeliling menatapku dengan tatapan tajam. Mereka sepertinya marah kepadaku. Segera aku meninggalkan tempat itu. Kami melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi kami. Kalau kami menunggu Pak Jaro, aku yakin akan ada suatu hal buruk yang akan terjadi pada kami. "Kita kemana, Rick?" tanyaku. Aku sangat takut. Semua kacau malam itu. "Ke kawah," jawab Ricky. "Ngapain ke sana?" jawabku sembari berhenti melangkah. "Kita harus cari si Mira. Tadi gua lihat LD terjun di jurang. Kita harus cari dia juga. Kalau emang udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya," jelasku. "Begini, Ri, di kawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka," jelas Ricky. Aku diam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Ricky. Sudah 2 jam kami berjalan, entah kenapa aku merasa kalau kami semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya malah balik lagi kami ke gubuk tadi. Aku duduk lemas di atas tanah. Ricky menggelengkan kepala. Kami benar-benar dipermainkan setan pada malam itu. Perjalanan Ori dan kawan-kawan masih panjang. Nantikan part kedua dari Kualat di Gunung Pulau Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.